Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selanjutnya mari kita sama-sama mempelajari tentang kajian kitab hadis At-Targhib wa Tarhib, yang mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Kitabus Shalah. Kitab menjelaskan tentang sholat. Ada di halaman 10 ya. At-Targhibu fis sholati wat tarhibu min tarkiha. Anjuran tentang sholat dan ancaman meninggalkan sholat. Qala Allah Ta'ala, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wa qala ta'ala, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah atas orang-orang beriman telah ditentukan waktunya. Sebagaimana kita sudah mengetahui bahwa sholat yang diwajibkan kepada kita itu ada 5 dan waktunya juga sudah ditentukan. Sholat yang diwajibkan kepada kita yang adalah subuh, zuhur, asar, maghrib, dan juga isya. Semua sholat yang tersebut itu sudah ada ketentuan waktunya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang ruku. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan sholat dan membayar zakat. Dan ruku bersama dengan orang-orang yang ruku, artinya kita sholat sebagaimana juga orang-orang lain melakukan sholat. Dan sholat yang kita lakukan itu harus berdasar atas tuntunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala ta'ala, hafizu 'ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang sholatnya sempurna, baik, memenuhi dengan segala kewajiban, rukun, syarat-syarat dan rukun-rukunnya, dikerjakan dengan baik, disertai dengan khusyuk, maka sholat yang seperti ini akan dapat mencegah seseorang dari melakukan perbuatan dosa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jagalah semua sholat dan jagalah sholat wusta, yakni sholat asar, dan berdirilah untuk sholat menghadap Allah dengan khusyuk. Jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga semua sholat yang diwajibkan, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh agar dikerjakan setiap waktu dan jangan ditinggalkan. Dan juga khususnya jaga sholat asar. Kenapa? Karena biasanya sholat asar itu adalah sholat yang agak susah untuk dikerjakan, terutama bagi orang-orang yang habis datang bekerja. Ya. Maka dalam hal ini Allah menegaskan untuk menjaga sholat tersebut. Dan berdirilah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholat dengan keadaan khusyuk. Sholat yang khusyuk tentu adalah sholat yang di dalamnya adalah memperhatikan bacaan sholat, dibaca dengan baik, dan juga anggota tubuh ketika sholat dalam keadaan tenang. Ya. Oleh karena itu, ada hal-hal yang harus dilakukan agar sholat menjadi khusyuk. Di antaranya adalah ketika kita berwudu, maka hati kita pun juga harus khusyuk dalam berwudu. Jangan sampai wudu kita tergesa-gesa melakukannya
dan juga pikiran kita janganlah memikirkan hal-hal yang lain selain daripada wudu. Nah, ketika wudu dikerjakan dengan keadaan khusyuk, maka insya Allah sholatnya pun juga akan menjadi khusyuk. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannati shalah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat adalah tiang agama. Maka barang siapa mendirikan salat, mengerjakan salat, maka sungguh dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa meninggalkan salat, tidak mau salat, maka sungguh dia telah merobohkan agamanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci surga adalah salat. Jadi, kalau orang yang ingin masuk ke dalam surga, tentunya dia harus melewati pintu surga ya. Pintu surga akan terkunci. Nah, kuncinya agar dapat masuk ke dalam surga adalah salat. Oleh karena itu, salat harus kita jaga dengan sebaik-baiknya dan jangan sampai kita tinggalkan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna awwala ma yunzaru fihi min 'amalil 'abdi yaumal qiyamati shalah. Fa in wujidat tammatan qubilat minhu wa sa'iru 'amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat 'alaihi wa sa'iru 'amalihi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang pertama dipandang, dilihat padanya daripada amal seseorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jadi amal yang pertama kali akan diperhitungkan pada hari kiamat adalah tentang salat. Maka jika didapat salatnya sempurna, dikerjakannya kelima waktunya, ya kan? Dikerjakan dengan syarat dan rukunnya, maka diterimalah salatnya dan semua amalnya. Jadi semua amal perbuatan manusia itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika salat yang dia lakukan adalah sempurna. Dan jika didapat salatnya tidak sempurna, tidak dikerjakannya, maka ditolaklah salatnya dan semua amalnya. Jadi, orang yang melakukan amal perbuatan kebaikan ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak melakukan salat secara sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man hafaza 'ala sholati akramahu Allahu bi khamsi khisalin. Yarfa'u anhu dhiqal 'aishi wa 'adzabal qabri wa yu'tihi Allahu kitabahu bi yaminihi wa yamurru 'ala siratikal barqi wa yadkhulul jannata bighairi hisab. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjaga atas salatnya, dia lakukan salat, dia kerjakan salat, ya, niscaya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 perkara. Jadi orang yang menjaga salatnya, dia melakukan salat, mengerjakan salat, dia akan diberi Allah Ta'ala kemuliaan 5 macam. Pertama, Allah akan hilangkan darinya kesempitan hidupnya. Hidupnya akan menjadi lapang. Ya. Dan Allah hilangkan darinya siksa kubur. Dia di dalam kubur tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan diberikan kepadanya oleh Allah catatan amalnya di tangan kanannya. Nah, ya kan. Jadi pada hari kiamat ketika diberi catatan amal hamba, maka orang yang menjaga sholat, dia akan diberikan catatan amalnya di tangan kanannya. Dan ia melewati titian siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Artinya dia tidak berjalan seperti orang-orang yang lainnya. Dia langsung sampai ke surga, ya kan? Melalui titian siratal mustaqim seperti kilat, cepat sampainya, tidak bersusah payah dia menyeberang titian siratal mustaqim di hari kiamat itu. Dan ia masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjaga salat. Wa man tahawana bis salati 'aqabahu Allah bi 15 'uqubah, 6 fid dunya wa 3 indal mauti wa 3 inda dukhuli fil qabri wa 3 inda liqa'i rabbih ay mauqifal qiyamah. Dan barang siapa meremehkan salat, tidak mau melakukan salat, apalagi mendustakan perihal salat, maka dia disiksa oleh Allah Ta'ala dengan 15 macam siksaan.
6 di dunia, dan 3 ketika mati, dan 3 ketika masuk ke dalam kubur, dan 3 ketika bertemu Tuhan. Fa'ammal lawati fid dunya fal'ula tunza'ul barakatu min umrihi wasaniyatu tumhasi masalihin min wajhihi wasalisatu kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu alaihi warrabi'atu la yurfa'u lahu du'aun ila as-sama' wal khamisatu laysa lahu hadun fi du'a'is salihin wasadisatu takhruju ruhu bighairi iman. Adapun siksa-siksa yang didapat oleh orang yang meremehkan sholat, yang tidak mau melakukan sholat, dia akan mendapat siksa di dunia berupa 1. Dicabut keberkahan dari umurnya tidaklah memiliki keberkahan. Yang kedua, dihapus tanda orang-orang soleh dari wajahnya. Ya, tidak ada tanda orang soleh di mukanya. Yang ketiga, setiap amal yang dilakukannya tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Seperti hadis sebelumnya kan, bahwa amal yang pertama kali diperhitungkan di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya dikerjakan sempurna, maka semua amal pun diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi jika sholatnya ditinggalkan, tidak dikerjakan, maka semua amal yang dia lakukan tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, tidak diangkat doanya ke langit, yakni doanya ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang meremehkan sholat, meninggalkan sholat, dia doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, tidak ada dapat bagian dari doa orang-orang soleh. Ya, orang soleh mereka selalu mendoakan muslimin muslimat, berdoa untuk seluruh kaum muslimin muslimat. Nah, orang-orang yang tidak mau melakukan sholat, dia tidak akan mendapatkan bagian dari doa orang-orang soleh tersebut. Yang terakhir adalah siksa bagi orang yang meninggalkan sholat di dalam dunia, keluar ruhnya dengan tanpa iman, yakni dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, mudah-mudahan kita semua ya dari beberapa hadis yang telah dibacakan ini diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjaga sholat kita dan mengerjakan sholat kita dengan sempurna. Ya, dan jangan sampai kita meninggalkan sholat, yang mana sholat itu adalah kewajiban kita semua, dan mudah-mudahan kita diberi Allah Subhanahu wa taala husnul khatimah, mati dalam keadaan membawa iman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.